Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haris Baladi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis Islam serta rekan-rekan mahasiswi kelas perbankan syariah 4. Saya Risma Nur Khalifah, NIM 214105010002, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam hal ini, saya akan memaparkan dari hasil makalah yang sudah kami rancang dengan judul Ruang Lingkup Bisnis. Dan dalam hal ini pula, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang kedua, yakni peluang ide bisnis. Istilah bisnis sama halnya dengan peluang usaha. Nah, jadi sebelum kita semakin jauh dalam mengenal dunia perbisnisan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang dinamakan peluang usaha. Peluang usaha merupakan suatu proses yang melibatkan individu ataupun kelompok dengan menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan nilai agar dapat memenuhi suatu kebutuhan. Dalam peluang bisnis ada istilah pendekatan penawaran, yang dimana peluang ini merupakan peluang bisnis yang berasal dari kreativitas ataupun kemampuan, ataupun bisa disebut juga dengan sebuah potensi dari diri yang dimiliki oleh seorang pembisnis. Peluang bisnis ini lebih menekankan pada minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki oleh seorang pembisnis. Kemon Wilson, seorang pengusaha besar, mengatakan, hal yang paling berat dalam memulai suatu usaha adalah menentukan ide bisnis. Maka dari itu, sebelum kita memulai suatu usaha, alangkah lebih baiknya jikalau kita menentukan ide apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan suatu usaha perbisnisan. Jikalau suatu pengusaha menciptakan peluang ide bisnis lebih dari satu, maka dipilih mana yang paling menguntungkan untuk dikerjakan. Hal yang harus dilakukan ketika seorang pembisnis menciptakan ide bisnis lebih dari satu, yakni mengidentifikasi secara rinci, kemudian mengelompokkan mana bisnis yang menguntungkan dan mana bisnis yang tidak menguntungkan. Kemudian dari pengelompokan tersebut dikaji ulang, lalu dipilih satu atau dua bisnis yang mana yang paling menguntungkan. Nah, untuk tahap final baru membuat rancangan bisnis secara rinci yang kemudian bisa direalisasikan menjadi usaha. Mungkin dalam benak kalian sempat terlintas, mengapa harus melakukan hal demikian? Karena suatu ide bisnis yang baik merupakan kunci dari keberhasilan suatu usaha yang sedang dirintis. Sumber-sumber ide bisnis dapat dilihat dari diri pengusaha melalui dua sumber, yakni sumber eksternal dan sumber internal. Yang mana sumber eksternal di sini meliputi ide bisnis yang tercipta melalui pengamatan ataupun penelitian dari lingkungan sekitar. Sumber eksternal di sini meliputi suatu penelitian ataupun pengamatan dari lingkungan sekitar. Sedangkan sumber internal meliputi apa yang ada ataupun apa yang dimiliki seperti potensi dari seorang pembisnis tersebut. Karena pada hakikatnya bau yang pernah dicium, suara yang pernah didengar, ataupun makanan yang yang pernah dirasakan, sebetulnya itu dapat menciptakan ide bisnis. Contoh kecilnya saja seperti halnya sepatu yang pada realitanya memang selalu diinjak-injak, namun jangan salah, sepatu tersebut bisa membuat orang kaya bagi dia yang memproduksinya, menghasilkan uang bagi dia yang menjualnya, dan juga sepatu rusak sekalipun bisa menjadi penghasilan bagi tukang sol sepatu. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwasannya berpikir terbuka merupakan cara terbaik dalam memulai bisnis baru, karena tanpa kita sadari dalam sekitar kita, jika kita mengamati, banyak hal-hal yang bisa dijadikan menjadi ide bisnis. Ide bisnis terbaik juga dapat diciptakan melalui dua kombinasi, yakni melalui sumber eksternal dan sumber internal tadi, yang mana apabila kita memiliki ide bisnis yang bersumber dari eksternal, nah perlu juga dukungan dari minat, bakat, ataupun kemampuan yang kita miliki. Dan dari sumber tadi,
yang mana sumber eksternal dan internal tadi, kita bisa menciptakan suatu ide bisnis yang potensial untuk dapat dikerjakan. Dan dalam bisnis juga terkadang ada dua kesalahan. Yang pertama, go error, dan yang kedua, drop error. Go error di sini merupakan suatu kesalahan merealisasikan suatu bisnis yang mana bisnis tersebut tidak layak untuk dilakukan, dan drop error merupakan suatu kesalahan di mana meninggalkan suatu bisnis yang seharusnya layak untuk dikerjakan. Sebelum kita salah dalam mengambil suatu keputusan dalam dunia perbisnisan, alangkah lebih baiknya jika kita bisa menerapkan salah satu cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk memilih satu ide bisnis dari beberapa ide bisnis yang telah kita ciptakan. Yang harus dilakukan adalah menentukan beberapa ide bisnis yang akan diukur. Yang kedua, menetapkan indikator bisnis untuk menilai suatu bisnis tersebut. Yang ketiga, tetapkan suatu skor untuk tiap-tiap bisnis yang akan diterapkan. Keempat, ataupun yang terakhir, yakni jumlah semua skor dan pilih peluang ide bisnis mana yang paling tinggi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.